Sugiarti selaku Kepala Sekolah dari TK Sa'adiyah Imron Ciwaringin. Saya Ibu Kunia, biasa dipanggil Ibu Un, kelas P1 TK Sa'adiyah Imron. Semangat! Saya Ibu Sia dari TK Sa'adiyah Imron, insya Allah akan membimbing kelompok A2. Semangat! Saya Barwatul Solihah, dipanggil Ibu Oka, akan membimbing kelas A1 TK Sa'adiyah Imron. Saya Ibu Suhaiti, bisa dipanggil Ibu Eti, yang memegang kelas P2 dari Kecamatan Arjawinang. Saya Ibu Fatimah, memegang kelas B3 TK Sa'adiyah Imron Ciwaringin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah meluangkan waktunya pada Ketua Yayasan, guru-guru TK Sa'adiyah Imron, dan mamah-mamah komite yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya kita bisa berkumpul dan bersama dalam acara sosialisasi rencana pengembangan sekolah. Tidak lupa sholawat serta salam kita panjatkan pada baginda tercinta kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat yang kita panjatkan kepada beliau tercurah juga kepada keluarga, para sahabat, serta pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang gambaran pengembangan sekolah. Pengembangan sekolah di masa depan maupun sekarang dalam rangka untuk mencapai tujuan sekolah yang ditetapkan, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan kepada sekolah, guru-guru, serta komite, dan tentunya dari yayasan, serta anak didik dari warga sekolah juga, sehingga terlaksana pola pembelajaran yang sinergi, di mana dalam pembelajaran yang akan kita laksanakan dan akan kita rencanakan, sebetulnya itu rangkaian dari berbagai komponen. Dan Yang pertama, untuk pembelajaran nanti disampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat jajaran Yayasan TK Sa'adiyah Imron, kepada yang kami hormati Kepala TK Sa'adiyah Imron, kepada para Dewan Guru yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempersatukan kita, yang telah mempertemukan kita dalam acara pembinaan ini. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga guru-guru TK semuanya, Yayasan Sa'adiyah Imron mendapatkan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berkumpul di sini untuk membahas tentang rencana pengembangan sekolah. Alhamdulillah, telah saya baca dan pelajari beberapa rencana pengembangan sekolah di TK Sa'adiyah Imron ini. Dalam menghadapi tahun ajaran baru yang akan datang, kita perlu menyusun rencana atau menyusun program kerja jangka menengah, yaitu 4 tahun ke depan, dan juga jangka pendek, yaitu untuk 1 tahun ke depan. Setelah dilakukannya observasi, kemudian diskusi, interview, dan dokumentasi hasil evaluasi diri sekolah, dan juga mengacu pada kondisi masa lalu sekitar tahun ajaran 2017 dengan masa yang sekarang, yaitu tahun 2020. Kondisi pendidikan saat ini sudah hampir mencapai 80% dibandingkan pada masa lalu tahun 2017. Alhamdulillah, kita sekolah
kita sekolah TK Sa'diyah Imron ini sudah mulai banyak peningkatan selama beberapa tahun ke depan. Untuk pengembangan kurikulumnya itu sudah bagus, seperti standar isi, standar proses, administrasi kepala sekolah, administrasi guru, sarana dan prasarana, gedung dan sebagainya itu mengalami peningkatan yang sangat bagus. Namun ada hal yang perlu kita tingkatkan lagi, yaitu di dalam pengelolaan kelas atau kreativitas gurunya dan juga kualitas pembelajaran di TK Sa'diyah Imron ini. Saya lihat pengembangan pengelolaannya itu baru 61%, berarti baru setengahnya, lebih masih kurang banyak ya. Serta pengembangan ekstrakurikulernya juga menurun, masih perlu banyak peningkatan. Nah, maka dari itu untuk para dewan guru, marilah kita lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kualitas sekolah supaya kepercayaan wali murid terhadap kita itu lebih bagus lagi, supaya sekolah kita juga lebih maju lagi. Nah, dengan beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu pengelolaan kelasnya. Pengelolaan kelas itu terdiri dari yang pertama yaitu strategi merancang ruangan kelas. Nah, di sini tugasnya guru kelas dan guru pendamping, bagaimana kita mendesain senyaman mungkin ruangan kelas untuk belajarnya anak-anak, supaya mereka itu merasa betah di dalam kelas, merasa senang belajar di dalam kelas. Jadi di ruangan kelas itu kita bikin sedemikian rupa, berupa gambar atau tulisan-tulisan yang membuat mereka itu tertarik. Kemudian yang kedua, pengorganisasian ruangan kelas. Nah, di sini pengorganisasian contohnya seperti membuat pola tempat duduk. Jadi setiap hari atau seminggu sekali pola duduknya anak-anak itu bisa dirubah-rubah supaya tidak bosan, supaya mereka tidak bosan. Jadi yang tadinya di depan, di belakang, yang di belakang di depan, kita bikin pola untuk tempat duduknya anak-anak supaya mereka tidak merasa bosan. Yang ketiga, kemudian penggunaan media belajar. Penggunaan media belajar di sini kita perlu melibatkan anak-anak untuk memancing rasa ingin tahu mereka. Nah, kita buat media yang menarik, kemudian kita juga membuat pembelajaran yang membuat mereka merasa penasaran dalam setiap temanya. Media yang bervariasi juga media yang nyata. Di dalam setiap tema itu harus ada media yang kita suguhkan kepada anak-anak. Kemudian yang empatnya adalah pengawasan dan pemantauan. Nah, setelah semuanya kita lakukan, kita awasi mereka, ada peningkatan apa anak-anak selama kita suguhkan materi-materi yang telah kita bikin untuk mereka, ada kemajuan atau tidak, dipantau. Kemudian dinilai dan dilaporkan atas pencapaian tujuan yang diinginkan oleh guru. Jadi kita punya catatan semua peningkatan pembelajaran anak itu kita rangkum, kita catat, dan kita dokumentasikan. Nah, itu pengelolaan kelas. Kemudian yang kedua yaitu kreativitas guru. Nah, kreativitas gurunya di sini untuk terciptanya pembelajaran yang berkualitas, guru juga harus kreatif dalam pembuatan pembelajarannya. Yang tadi seperti media belajar. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk membantu memotivasi anak dalam belajar. Mereka pasti akan semangat bila ibu gurunya selalu membuat apa untuk bisa disampaikan, materi yang disampaikan kepada anak-anak. Nah, di sini dalam pembuatan kreativitas pembelajaran, ibu guru tidak harus membeli alat peraga itu dengan harga yang mahal.
yang dinamakan kreativitas itu kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada di sekolah atau juga bahan-bahan alam yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Nah, kita buat sedemikian rupa, kita buat yang semenarik mungkin dari bahan-bahan tersebut supaya anak-anak lebih semangat dalam belajar. Mereka juga pasti antusias ketika kita memberikan hal-hal yang baru kepada mereka. Nah, itulah kreatif yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, kita tingkatkan lagi mengenai ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya di tahun belakangan ini mungkin ada sedikit pengurangan, mungkin karena fasilitasnya atau mungkin karena gurunya. Jadi kita sama-sama meningkatkan ekstrakurikuler yang selama ini saya lihat telah dijalani oleh TK Sa'adiyah Imron itu. Dari beberapa ekstrakurikuler, yang pertama mungkin dalam hal menari, tarian tradisional dari TK ini sudah berjalan beberapa tahun. Nah, itu kita kembangkan lagi supaya menjadi daya tarik bagi mereka bahwa sekolah itu tidak harus di dalam kelas, tetapi kita juga punya kemampuan memancing skillnya anak-anak, mengembangkan kreativitasnya anak-anak juga. Kita tingkatkan lagi ekstrakurikulernya di tarian tradisionalnya seperti tari topeng. Ya, dan kemudian di TK itu mempunyai program unggulan. Di TK Sa'adiyah Imron ini saya lihat punya program unggulan, yaitu di sini ada kelas tahfidz, hafalan surat-surat pendek ya, yang mana itu adalah sebuah tantangan bagi gurunya. Nah, bagi guru dan masyarakatnya, ya, bagaimana kita diprioritaskan program tersebut supaya menjadi program unggulan yang tidak ada di TK-TK lain. Program ini tetap kita lanjutkan, tetapi lebih diperbaiki lagi, lebih ditingkatkan lagi supaya kita juga bisa tampil beda dari TK-TK yang lain. Itu ada program hafalan surat-surat pendek, itu ada kelas khusus di TK Sa'adiyah Imron. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun 3 tahun sekarang ya. Jadi untuk ibu-ibu gurunya tetap semangat dalam menjaga amanah dari masyarakat, khususnya di wilayah Beringin dan sekitarnya, untuk melaksanakan pendidikan bagi anak-anak usia dini. Nah, itu saja mungkin dari saya sebagai penyemangat guru-guru TK Sa'adiyah Imron. Tetap semangat berinovasi, berkreasi. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dengan rincian susunan kepanitiaan. Persiapan apa saja yang akan kita lakukan untuk rencana pengembangan sekolah. Kita mulai pembentukan panitia dulu. Saya mulai dari seksi kurikulum. Di mana seksi kurikulum ini harus ada. Nanti akan mencakup pembelajaran di sekolah. Kenapa harus ada panitia? Karena biar kita itu bisa mengkoordinir apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, dan apa yang akan kita evaluasi untuk memperbaiki kegiatan yang lebih maju dari yang sekarang. Untuk kurikulum, saya percayakan kepada Ibu Mas Pia. Dan untuk bendahara, saya percayakan kepada Ibu Fauzia. Untuk kesiswaan, saya percayakan kepada Ibu Fatima Nur Hasanah. Nanti guru-guru yang lain itu akan mendukung kegiatan rencana pengembangan sekolah ini.